warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, om swastiastu, salam kebajikan. Selamat datang kepada teman-teman dan peserta Project Learning. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat-Nya lah kita semua dapat berkumpul dalam acara Project Learning hari ketiga ini. Tidak terasa ya teman-teman, kita sudah berada pada acara Project Learning yang ketiga, yaitu acara yang terakhir setelah melalui acara Project Learning hari pertama dan hari kedua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Putri Encita Sepayung selaku pemandu acara pada hari ini. Sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk membacakan rundown pada hari ini. Yang pertama ada doa pembukaan, lalu ada menyanyikan lagu Indonesia Raya diikuti Mars Bela Negara, lalu pemaparan materi, sesi tanya jawab, penyerahan sertifikat, dan terakhir ada dokumentasi. Kepada tamu undangan yang kami hormati dan teman-teman yang saya kasihi, pada hari ini izinkan saya untuk memulai acara. Untuk acara yang pertama, yaitu doa yang akan dipimpin oleh Saudara Ridho. Kepada Saudara Ridho, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Baik, sebelum kita mulai acara hari ini, marilah kita memanjatkan doa terlebih dahulu. Dan izinkan saya memimpin doa sesuai dengan ajaran agama Islam, dan yang lainnya bisa menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, hanya rahmat dan kasih sayang-Mu lah. Semoga segala aktivitas kami dalam acara ini berjalan dengan lancar walaupun menguras waktu, tenaga, dan pikiran. Dan hari ini ya Allah, kami berkumpul di tempat ini memanjatkan puji syukur kepadamu sekaligus membuka kegiatan kami. Ya Allah, berkahilah segala aktivitas kami selama dalam mengikuti rangkaian acara kami, dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Untuk itu ya Allah, tetapkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, dan jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau ridai. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Ridho yang telah memimpin doa bersama. Untuk acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya diikuti dengan lagu Mars Bela Negara. Untuk seluruh hadirin dipersilakan untuk berdiri.
Baik teman-teman dan peserta Project Learning, tibalah kita dalam acara inti pada hari ini, yaitu pemaparan materi mengenai implementasi nilai kejuangan. Kepada para pemateri, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, makasih banget. Halo semuanya, nama aku Dinda Maulidiastri dari Farmasi UPNPG 2020. Kita langsung mulai aja ya. Kejuangan. Apa sih yang dinamakan dengan kejuangan itu? Kejuangan berasal dari kata dasar juang yang memiliki 4 pengertian. Memperebutkan sesuatu dengan mengadu tenaga, berlanggaran, dan berusaha sekuat tenaga tentang sesuatu atau berusaha penuh dengan kesukaran dan bahaya. Jadi, kejuangan itu merupakan nilai yang menunjukkan bahwa bekerja bukan sekedar mencari penghidupan, tapi merupakan cara hidup yang dilandasi semangat melakukan yang terbaik, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, berani berkorban, berkembang keras, pantang menyerah, cinta tanah air, serta peduli terhadap sesama. Nah, kenapa sih pemuda itu perlu yang namanya semangat kejuangan? Seperti yang dikatakan oleh Insinyur Soekarno, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 muda, niscaya akan kuguncang dunia. Sekian dari aku, materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Kak Haris. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Dinda. Kenalin, aku Haris Antonius dari Farmasi UPNPG 2020. Oke, boleh di next slide Kak. Oke. Alasan kita butuh kejuangan. Apa sih alasan kita butuh kejuangan? Boleh dijawab di chat. Oke, kayaknya kita next slide aja ya. Nah, Widya Motyasa. Widya Motyasa ini merupakan slogan UPNPJ. Arti dari Widya Motyasa ini adalah belajar untuk membangun. Nah, jadi menurut Widya Motyasa ini, alasan kita butuh kejuangan, yang pertama karena adanya jiwa kejuangan dari pendahulu dan veteran-veteran pejuang kita. Nah, mungkin kalian udah sering dengar banget nih kata-kata yang kayak gini. Para pahlawan kita dulu memperjuangkan kemerdekaan dengan susah payah. Jadi sebagai generasi penerus, kita harus menjaga negara ini dan melanjutkan perjuangan mereka, melawan ancaman-ancaman yang bisa mengganggu kedaulatan negara kita. Nah, alasan kedua, karena kesuksesan tidak hanya diraih dengan kepandaian. Kalian pernah dengar Thomas Alva Edison? Nah, Edison ini berhasil pada percobaannya mengefisienkan lampu pijar pada percobaan ke 1000 sekian kalinya. Yang jelas banyak banget nih ya guys. Walaupun Thomas Alva Edison itu jenius dan pandai, tapi kalau dia nggak punya jiwa kejuangan, pasti dia bakalan menyerah pada percobaan yang kesekian. Nah, coba aja bayangin kalau dia menyerah di percobaannya yang awal-awal, mungkin lampu pijar nggak bakal berkembang jadi lampu yang kayak sekarang. Selanjutnya untuk yang versi lokal nih, pejuang-pejuang pahlawan di masa prakemerdekaan. Mereka pintar-pintar banget tuh berstrategi, tapi kalau mereka nggak ada semangat kejuangan, percuma aja kan strategi yang mereka buat, tujuannya nggak tercapai gitu. Jadi kesimpulannya adalah dengan adanya jiwa kejuangan, para pahlawan terus mengejar tujuan mereka tanpa lelah. Kita sebagai masyarakat di kehidupan sosial perlu memiliki semangat kejuangan agar kita bisa menjadi orang yang sukses dan berhasil. Nah, kedua alasan yang aku sebutin tadi saling berhubungan kan? Sekarang kalian tahu ya ke alasan kita butuh kejuangan. Nah, materi aku udah selesai sih. Sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, kayaknya bakalan ada games nih biar kita nggak ngantuk. Gamesnya bakal dibawain sama teman aku, Kak Dinda. Silahkan diambil alih, Kak Dinda. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak?
mendengar. Oke, terima kasih Kak Haris. Jadi, halo teman-teman, kenalin nama aku Dinda Triwulandari dari Farmasi 2020. Nah, dari tadi kan kita udah ngomongin kejuangan ya. Rasanya tuh kurang lengkap kalau misalnya kita nggak kenal sama tokoh-tokoh pahlawan yang memiliki semangat kejuangan yang tinggi. Nah, jadi saat sekarang ini aku pengen ngajakin main games nih. Jadi gamesnya itu gampang banget. Kalian akan diminta menebak nama tokoh melalui potongan gambar yang akan diberikan. Yang mau dijawab nanti bisa raise hand aja ya. Nanti teman-teman acara bisa dilihat siapa yang duluan. Kalau udah dipersilakan boleh dijawab on mic ya. Boleh di next Kak. Nah, jadi ini kan merupakan potongan gambar nih. Jadi teman-teman semua bisa tebak kira-kira siapa ya beliau. Pasti udah pada tahu lah, karena beliau ini terkenal banget. Ayo. Yunika. Ada yang jawab Iya nih, Kak. tuh, ada yang jawab. Oke, silakan Yunika. Soekarno, Kak. IR Soekarno. Benar nggak ya Soekarno? Boleh di next slide Kak buat jawabannya. Bener banget. Wah, keren banget nih Yunika. Ini merupakan Insinyur Soekarno. Siapa sih yang tidak kenal dengan Bapak Proklamator Indonesia ini? Insinyur Soekarno atau yang dikenal juga dengan Bung Karno merupakan tokoh proklamator sekaligus presiden pertama Indonesia loh. Beliau ini terlibat dalam peristiwa-peristiwa penting pergerakan nasional seperti mendirikan Perserikatan Nasional, mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia, menentang imperialisme, dan turut serta dalam usaha persiapan kemerdekaan melalui PPUPKI dan PPKI. Salah satu peran penting beliau nih adalah mencetuskan Pancasila dan menjadi proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. Wah, keren banget ya teman-teman. Bisa nih ditiru, dicontoh nilai-nilai kejuangannya. Oke, bisa next slide Kak, soal selanjutnya. Nah, ada yang tahu nggak nih kira-kira teman-teman baik dari publik dan dari TV? Nah, ada yang jawab tuh, ada yang raise hand. Ayu, publik Ayu, boleh di on mic? Jenderal Sudirman, Kak. Benar nggak ya? Boleh di next slide Kak? Bener banget, Jenderal Sudirman. Beliau ini hebat banget loh teman-teman. Peran penting beliau dalam mengimplementasikan nilai kejuangan antara lain mewujudkan senjata Jepang, memimpin pertempuran Ambarawa, melakukan reorganisasi Tentara Keamanan Rakyat, juga melakukan rasionalisasi Tentara Nasional Indonesia. Wah, keren banget ya semangat juangnya. Oke, bisa di next slide soal selanjutnya. Nah, ini gampang banget. Ayo, siapa yang bisa? Siapa nih teman-teman acara? Yunika boleh, Yunika. Yunika boleh di on mic. R.A. Kartini, Kak. Boleh kita lihat jawabannya. Bener nggak ya? Wah, bener nih Yunika. Wah, keren banget nih Yunika. Ayo teman-teman yang lain bisa di susul nih. Jadi beliau merupakan R.A. Kartini, wanita hebat yang satu ini berjuang untuk menyetarakan hak antara kaum wanita dengan kaum laki-laki. Salah satunya adalah hal pendidikan. Beliau ini mengajarkan cara membaca dan menulis bagi kaum wanita dari anak-anak hingga dewasa. Keren ya? Oke, bisa di next slide. Masih ada nih soalnya. Yuk, bisa yang lain? Siapa nih kira-kira? Makin bisa ya. Tapi ini khas banget loh teman-teman. Ada yang tahu nggak nih? Coba tuh yang duluan teman-teman acara. Ada yang lihat? Bisa dipilih Alfa atau Ayu nih? Kalau di aku sih Alfa ya. Alfa. Boleh deh, Alfa. Bung Tomo. Siapa? Bung Tomo. Oke, kita kunci ya jawabannya ya. Bisa di next Kak. Benar banget, Bung Tomo atau Sutomo. Nah, beliau ini berperan penting dalam membangkitkan semangat pejuang Indonesia untuk melawan tentara sekutu melalui pidato-pidato atau orasi-orasinya yang super duper keren banget pada pertempuran 10 November 1945 di Surabaya.
Oke, bisa di next Kak. Nah, soal ini adalah soal terakhir nih ya. Ayo, siapa yang tahu? Boleh dipilih teman-teman acara. Gampang singkat saya. Alfa atau Ayu ya? Ada yang lihat? Siapa yang cepat? Alfa duluan. Oke, katanya Alfa nih. Boleh Alfa di on mic? Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Boleh di next slide Kak buat jawabannya? Wah, benar banget. Keren banget pada tahu. Nih, ini yang merupakan Ki Hajar Dewantara atau yang biasa dijulukan itu Bapak Pendidikan ya. Bapak ini sangat berjasa dalam perjuangannya sebagai pelopor pendidikan bagi warga negara Indonesia dalam pergerakan nasional. Selain itu, beliau juga mendirikan sekolah taman siswa dan juga mendirikan kantor pers Indonesia. Keren-keren ya pahlawan-pahlawan kita ini. Nah, dari sekian tokoh ini sebenarnya masih banyak ya tokoh-tokoh yang mengimplementasikan nilai kejuangan. Jadi diharapkan teman-teman bisa mencontoh nih nilai-nilai kejuangan dari tokoh-tokoh yang sudah disebutkan di sini. Ya, segitu dulu gamesnya dari aku. Tapi jangan khawatir, nanti bakal ada games yang gak kalah seru lagi. Jadi stay tune aja ya. Nah, sekian dari aku. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Sinta. Silakan. Terima kasih sebelumnya Kak Dinda. Izin lanjutkan ya. Perkenalkan, nama aku Sinta dari Farmasi PNPJ 2020. Bisa di next slide. Nah, jadi setelah ngerti pentingnya kejuangan, kita bisa merealisasikannya dengan berbagai cara, salah satunya melewati pengabdian. Pengabdian itu apa sih? Pengabdian berasal dari kata abdi yang berarti dalam KBBI adalah orang yang bekerja pada pemerintah. Pengabdian itu merupakan perbuatan yang berupa pikiran atau pendapat sebagai perwujudan kesetiaan yang dilakukan dengan ikhlas. Jika dihubungkan, pengabdian berarti perwujudan kesetiaan pada pemerintah. Maka pada hakikatnya, pengabdian itu merupakan rasa tanggung jawab. Sebenarnya pengabdian bukan hanya pada pemerintah, tapi bisa juga pengabdian pada Tuhan, orang tua, masyarakat, dan lainnya. Jadi sebenarnya ada banyak bentuk-bentuk dari pengabdian. Nah, aku mau ngasih salah satu contoh bentuk pengabdian pada pemerintah, yaitu dengan cara pengabdian sesuai profesi. Jadi, nah, menurut Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002, pengabdian sesuai profesi adalah pengabdian warga negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan pertahanan negara, termasuk dalam menanggulangi dan memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana-bencana alam, dan lainnya. Contoh pengabdian sesuai profesi dari apoteker sendiri itu seperti ada yang digambar, yaitu apoteker menjadi relawan COVID-19 di Wisma Atlet. Selain itu juga bisa dengan memberikan edukasi pengobatan COVID-19 kepada masyarakat. Contoh pengabdian sebagai mahasiswa farmasi juga dicontohkan dari judul berita tersebut, yaitu mahasiswa Fakultas Farmasi terlibat sebagai relawan COVID-19. Nah, kalau kalian sebagai siswa bisa juga dengan belajar sungguh-sungguh, walaupun pengabdian ini nggak terlihat untuk saat ini, tapi nanti kalian bisa menggunakan ilmu yang kalian dapat untuk mengabdi kepada negara di waktu yang akan datang. Sekian dari aku, terima kasih. Bisa dilanjutkan dengan Kak Yemima. Oke, terima kasih banyak Kak Sinta. Boleh di next Kak. Sebelumnya aku Yemima dari Farmasi PNPJ Angkatan 2020 juga ya. Sekarang ini masih termasuk semangat pengabdian. Kita dapat motifnya itu motivasi dari para pejuang. Boleh di next Kak. Nah, motivasinya itu sebenarnya adalah nilai-nilai yang bermakna yang bisa kita jadikan bahan refleksi nih sebagai generasi muda. Apakah nilai-nilai bermakna dari para pejuang itu masih terasa saat ini atau sudah mulai memudar nih teman-teman? Nah, yang pertama dan utama apa yang aku tempatkan di tengah itu adalah takwa. Pasti kita udah sering dengar lah ya, kata takwa itu apa? Takwa itu sebenarnya mempunyai artian sikap jiwa yang sadar akan ketuhanan atau tunduk pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, negara Indonesia ini kan negara yang beragama ya. Di sila pertama juga ketuhanan Yang Maha Esa, dan itu juga udah diatur di pasal berapa ya? Ada yang tahu nggak teman-teman? Tapi pasti teman-teman IPIK udah hafal banget nih. Negara Indonesia berasas ketuhanan Yang Maha Esa itu ada di ayat berapa? Coba adik Kamila, ada di ayat berapa, Mil? Ayo.
Apakah sudah lupa? Oke, kalau udah lupa nggak apa-apa sih. Itu ada di ayat 2:10-9 ayat 1. Pasti udah pada tahu, cuman malu-malu mungkin mau jawab. Nah, bunyinya negara Indonesia itu berasas atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itulah yang bisa kita refleksikan sekarang ini. Apakah setiap orang itu benar-benar memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya, atau udah mulai terkecoh nih dengan paham-paham yang mengacaukan, misalkan kayak ngaku-ngaku nabi palsu, kayak berita yang kita dengar kemarin-kemarin, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu adalah semboyan pendidikan. Ini logo yang warna biru ini harusnya nggak asing banget sih buat kita, karena kita udah sering ngeliat waktu kita masih sekolah, di tembok sekolah atau di baju, di topi. Nah, ini adalah logo pendidikan nih, salah satu kalimat dari 3 semboyan, salah satu kalimat dari 3 kalimat ada di logo ini, ada kalimatnya. Boleh kalau mau jawab di via chat juga boleh kok. Ada yang tahu? Ini sering banget kok nih diomongkan. Ini bunyinya itu tuturi handayani. Nah, 3 kalimat itu adalah ingarsa sungtolada, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Artinya, guru itu di depan bisa memberikan contoh atau sebagai panutan, di tengah bisa membangun kemauan atau niat, dan di belakang bisa memberikan dorongan atau semangat kepada murid-muridnya. Semboyan ini itu lahir dari tokoh yang udah kalian tebak tadi tuh di game sebelumnya sama Kak Dinda, yaitu Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, kalau teman-teman, kalau kita sama-sama renungkan nih di tahun segitu, tahun 1900-an yang masih belum maju ya, belum ada Google, belum ada YouTube, tapi beliau sudah memiliki pemikiran yang sangat maju, bahwa guru itu nggak hanya memerintah atau berada di depan untuk nyuruh-nyuruh muridnya, tapi juga bisa berada di tengah, berada di belakang untuk membakar semangat muridnya untuk terus berkembang. Nah, selanjutnya itu ada Ambek Parama Arta. Mungkin ini asing banget ya, Ambek Parama Arta itu apa sih, Kak? Nah, ini tuh berasal dari bahasa Jawa, yang artinya bagus banget ya teman-teman. Artinya itu dia adalah sifat yang bisa memberikan prioritas pada hal-hal yang mulia. Jadi dia pinter nih untuk memberikan prioritas pada hal ini, mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Berikutnya itu ada waspada purwawisesa. Kalau ini mungkin juga jarang banget didengar, tapi dari logo ilustrasi yang aku berikan itu udah dapat gambaran mungkin ya. Kalau waspada purwawisesa itu artinya selalu waspada atau selalu mengawasi. Bisa juga kalau sebagai pemimpin itu memberikan koreksi atau evaluasi kepada anak buahnya dan rekan-rekannya. Dan refleksi-refleksi lainnya juga masih banyak, tapi aku ambil 4 di sini, yaitu pertama prasaja, artinya sederhana dan tidak berlebihan. Terus satya, di sini ada namanya satya. Satya itu artinya kesetiaan. Geminastiti itu artinya hemat dan cermat serta legawa atau legowo, kita sering dengar, itu artinya tulus dan ikhlas. Nah, nilai-nilai ini dapat kita refleksikan sebagai salah satu semangat pengabdian kita generasi muda dalam mengimplementasi nilai kejuangan. Itu aja materi dari aku, terima kasih banyak, bisa dilanjutkan oleh Kak Delvi ya, silakan. Oke, boleh di next slide. Nah, kenalin dulu, nama aku Delvia dari Farmasi UPN VJ 2020. Di sini aku bakal menjelasin materi masa perjuangan era globalisasi. Oke, boleh di next. Tantangan terhadap aktualisasi nilai-nilai kejuangan bangsa pada era globalisasi sangat berbeda dengan masa penjajahan dan perang kemerdekaan. Indonesia bisa mencapai kemerdekaan berkat perjuangan para pahlawan yang telah gugur di medan perang. Namun, emang Indonesia benar-benar udah bebas nih dari penjajahan? Jadi belum ya. Selama ini bangsa Indonesia tidak sadar kalau Indonesia masih dijajah oleh bangsa lain. Bukan negara, bukan tanah air yang mereka jajah, namun hal-hal lain seperti bahasa, budaya, teknologi, makanan, minuman, bahkan pakaian yang setiap hari kita kenakan. Kencangnya arus globalisasi juga berpotensi menghadirkan ancaman terhadap nasionalisme Indonesia, yang nilai budaya asing dengan mudah diadopsi tanpa disaring generasi muda melalui berbagai media yang semakin canggih. Globalisasi membawa masyarakat pada keadaan culture shock atau gegar budaya, di mana masyarakat dalam keadaan tidak siap atau terkejut dengan kebudayaan baru yang masuk di kehidupan sehari-hari mereka. Akibatnya, kebiasaan-kebiasaan dan norma-norma lama yang berlaku mulai pudar karena masuknya budaya asing. Tapi, globalisasi juga punya dampak positif loh. Di antaranya, bisa membuat masyarakat memiliki sifat yang lebih kreatif, inovatif, terbuka terhadap perubahan dan bekerja keras untuk menyelesaikan pekerjaan dengan dibantu teknologi dan informasi. Oke, boleh di next slide.
dalam menghadapi globalisasi, kita harus menghadapinya dengan sikap yang positif agar membawa dampak yang positif juga. Di antaranya, bisa mengoperasikan teknologi dengan baik, memahami nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila dengan baik, mencintai atau membeli produk dalam negeri sendiri, menyaring budaya-budaya asing yang masuk ke negara kita harus yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Dalam menghadapi globalisasi, kita jangan bersikap antipati, jangan terlalu menolak mentah-mentah, tapi jangan juga terlalu terbuka. Kita harus bisa menyeleksi yang mana yang bisa mengembangkan diri kita agar bisa membawa Indonesia lebih maju lagi. Oke, sekian materi dari aku. Selanjutnya bakalan ada games ya. Oke teman-teman, masih pada semangat gak nih? Harusnya masih pada semangat. Oke. Kita sekarang main games itu tebak lagu. Tentunya gamesnya ini beda lah sama yang webinar sebelumnya. Kalau sebelumnya tebak lagunya lagu nasional atau lagu kebangsaan atau lagu-lagu yang berciri khas Indonesia banget gitu ya. Tapi kalau tebak lagu yang sekarang itu lagu-lagu yang kekinian, lagu-lagu yang ada lagu bahasa Indonesia, ada lagu bahasa Inggrisnya juga. Dan ada lagu-lagu yang pernah hits pada masanya, pasti kalian semua juga tahu. Oke, kalau mau jawab gamesnya bisa raise hand, atau kalau yang nggak bisa raise hand, bisa chat ya, izin menjawab. Nanti ada kakak-kakaknya yang bakal ngecek siapa duluan yang pertama jawab. Oke, kita mulai ya. Gamesnya ini, lirik lagunya itu akan dibacakan oleh Miss Google dalam berbagai bahasa. Nah, nanti kalian diminta untuk tebak judul lagunya itu apa, kalau sama penyanyi juga lebih bagus. Oke, kita mulai ya. Oke, lagu pertama. Dengerin baik-baik ya, teman-teman. Baruku sadari sentaku bertepuk sebelah tangan kau buat remix seluruh hatiku. Nah, ada yang tahu nggak itu? Ada yang tahu nggak itu? Ayo, ada yang tahu? Kalau kesusahan, gamesnya yang buat namanya pemateri _ Cinta ya, teman-teman. Kalau marah sama dia, bisa DM ke dia kalau marah-marah. Oke. Teman-teman, ada yang bisa jawab nggak nih? Ayo teman-teman. Apa mau diputar lagi nih? Putar lagi kali ya, Kak? Lagi kali ya. Baruku sadari sentaku bertepuk sebelah tangan kau buat remix seluruh hatiku. Nah, atau kakak pembuat soal, master pembuat soal, pemateri _ Cinta bisa kasih clue atau hint ini apa ya judul lagunya? Kasihlah Kak bocoran dikit-dikit. Ayo, Octavia mau jawab? Boleh raise hand dulu. Bentar, Kak, ada yang mau jawab. Kak. Oke, Octavia, silakan. On mic dong, on mic. On mic dong, on mic. Bisa sebutin judul lagu sama bandnya ya kalau bisa ya. Oh, nggak bisa, oke. Jawabannya pupus, kita cek apakah benar jawabannya. Kita kunci jawabannya ya. Iya benar, jawabannya pupus. Wah, keren nih, tapi ini bisa mengerti bahasa Google ya. Oke, selanjutnya. Yang lain juga bisa jawab ya, teman-teman. Yang lain jangan mau kalah nih, masih ada nih lagu-lagu yang lain. Bisa didengarkan baik-baik ya, teman-teman. Tak mungkin secepat itu kau lupa mata setamu kalau itu menganggapkan semua kekurangannya semua dariku yang tak dia punya. Halo, ada yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Gampang banget gak sih Kak Dinda? Ini lagunya gampang kan ya? Gampang, masih. Ini Octavia semangat banget ya, masih listen. Kasih clue dikit ya sih, kasih clue dikit dong. Boleh tadi kasih clue dong. Ini lagunya lagu galau kali ya. Kak Sinta mau ngomong? Penyanyinya cowok nih, ayo siapa?
Itu diulang. Oh, mau minta diulang. Oke, kita ulang. Tak mungkin sesipat itu kau lupa mata setamu kala itu menganggapkan semua kekurangannya semua dariku yang tak dia punya. Wah, gampang banget. Penyanyinya cowok itu dari Indonesia. Aku tambahin penyanyi. Ayo, ada kalian tahu? Ada kalian tahu? Aduh, ayo dong. Lagu aku bantuin kali ya, boleh nggak nih? Kak Sinta boleh bantuin nggak nih? Boleh. Penyanyi itu punya lagu hits yang lain judulnya Sepatu. Tuh aku udah gampang banget, aku udah kasih tahu. Itu udah dikasih. Oh, ada yang jawab Mas Siva. Yang di chat Siva, yang resen Ayu. Ayo siapa duluan, aku bingung. Aduh, tadi aku lihat sih, Pak. Siva dulu kali ya. Oke, kita kunci jawabannya Siva. Boleh di next, Kak. Iya, bener banget, Siva. Lain kali kalau bisa resen aja ya. Biar lebih mantep. Oke, selamat Siva. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal ketiga. Bye you like bye no like bye you. Ayo, ada yang tahu. Bisa tebakan nih teman-teman. Lagunya pernah hits pada masanya. Ayo mau jawab, ayo. Silakan. Bye tuh, ayo. Itu Kak, Baby Justin Bieber. Kita kunci jawabannya bener gak ya? Boleh di next, Kak? Iya bener. Wah, Ayu nih Believers kali ya, Believers. Bener Ayu jawabannya. Oke, kita lanjut. Masih ada nih soalnya. Soal keempat. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. Overwhelmed. Ayo, lagu apakah itu? Ayo, adakah yang bisa menebaknya? Ayo, para anak langsung on mic aja ya, teman-teman. Octavia nggak mau mencoba-menjawab nih. Ayu atau Ayu? Atau mau diulang dulu? Diulang dulu kali ya. Diulang. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. Mantap, Alfa. Silakan menjawab, Alfa. What makes you beautiful? One Direction. Oke, kita kunci jawabannya apakah benar? Iya benar. Wah, Alfa Directioner ya nih. Kok banyak fandom di sini ya? Oke, selamat Alfa. Kita next ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Kau dalangkan hatiku ku selalu memperhatikanmu tak henti menjadi teman berbagi. Semoga kau rasa apa yang kurasa. Nah, gampang banget itu lagu bahasa Indonesia. Adakah yang bisa menebaknya? Mana nih teman-teman? Ada yang bisa nebak nggak nih? Keren banget ini Mas Google Translate-nya ya, nyanyinya. Ayo. Oke, Ayu enak musik banget nih kayaknya nih. Silakan Ayu. Itu Kak, Cherry Bell yang suka.
Waduh, Twibi, ayo ya Twibi. Oke, kita kunci jawabannya. Benar gak ya? Iya benar. Wah, Ayu nih Twibi, Beliebers juga, mantep ya. Oke, masih ada soal berikutnya? Masih ada teman-teman, tenang. Nomor 6. You're just too good to be true, cantik my eyes off of you. Gampang ini, gampang. Adakah yang tahu? Ini sering banget nih kalau di closing acara cup sekolah nih sering nyanyi ini. Adakah yang bisa menebak? Ini EZ banget nih, kata Kak Okta, ini EZ banget. Kak Okta nih anak musik banget nih guys. Ayo, adakah yang bisa menebak? Atau mau diulang dulu kali. You're just too good to be true, cantik my eyes off of you. Public Siva mau jawab, oke dipersilakan. Can't take my eyes off. Coba apakah jawabannya benar? Ya benar. Makasih Pak. Kita next ke soal berikutnya. Wah, persaingan ketat nih ya Kak. Nomor 7. Kenapa hatiku senat tiap ada kamu selalu pelupan menit setiap dekat kamu, kenapa salah tingkat tiap kau udah tap aku. Public Shiva mau jawab, ini lagunya hits banget pada masanya ini. Silakan sih Pak. Siva belum ini nggak sih, belum lower hands? 5, 4, 3, 2, 1, angus. Ayo, silakan. Asik. I heard you smash. Oke, kita kunci jawabannya apakah benar. Mantap, Ayu smash blast juga dia terima. Ayu nih Beliebers, smash blast, wah banyak sekali. Ya, Kak. Ayo kita lanjut, nih kayaknya soal terakhir nih. Oke, soal nomor 8. Wekre only getting older, baby, and if and thinking about it lately, does it ever drive you crazy? Just always dan I canges. Ada kami bisa menjawab, ini lower hand dulu ya, lower hand dulu. Gak ada yang mau jawab? Atau mau diulang dulu kali Kak. Wekre only getting older, baby, and if and thinking about it lately, does it ever drive you crazy? Just always dan I canges. Public Shiva bisa mengerti orang ini ngomong apa, silakan Shiva. My changes, Kak. Coba apakah benar jawabannya? Iya benar, mantap nih. Masih adakah soal berikutnya? Ya, udah habis teman-teman. Terima kasih banyak nih pada jago-jago semua. Pengetahuan musiknya itu sangat luas ya. Yang belum bisa jawab, nanti ada games lagi, ada post-test lagi. Semoga bisa jawab ya dan bisa dapat hadiah dari Kak Nor. Oke, aku serahkan ke pemateri berikutnya. Kak Dava, terima kasih banyak. Oke, gimana tadi? Seru kan? Oke. Kak, boleh di slide dulu Kak, slide selanjutnya.
Oke, sebelum masuk materi, alangkah baiknya saya pengen nyapa dulu nih. Gimana selamat sore kawan-kawan Netflix dan juga kawan-kawan Netflix dan juga kawan-kawan publik. Oke, kenalin dulu nih. Saya Dafa Haris dari Farmasi UPN VJ juga. Nah, ada yang tahu nggak sih kira-kira ini tuh tokoh siapa? Kalau yang belum tahu, ini itu adalah Tan Malaka. Tan Malaka itu, dia itu sering disebut Bapak Republik Indonesia. Terus kenapa sih Kak sering disebut gitu? Itu karena dia itu memberikan buku NR dari Republik Indonesia. Jadi Soekarno dan lain-lain juga terinspirasi dari konsep bangsa Indonesia dari dia. Nah, dia pernah berkata bahwa idealisme adalah kemewahan yang hanya dimiliki oleh pemuda. Maksudnya apa Kak? Jadi pemuda sejatinya memiliki idealisme yang akan membuatnya bertahan menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi ke depannya. Nah, termasuk juga kayak era globalisasi. Kita juga tahu kan, era globalisasi juga berkaitan erat dengan persaingan bebas, perdagangan bebas, dan lain-lain juga. Sehingga kita juga butuh fondasi karakter di masa perjuangan. Nah, ada apa aja sih Kak? Jadi gini, fondasi karakter itu ada 3. Semangat jiwa pemuda, semangat jiwa muda. Gunanya apa Kak? Untuk membangun negara Indonesia lebih mandiri. Jadi kita tidak bergantung lagi pada negara-negara luar. Kemudian juga ada bersatu dan juga damai. Nah, dengan bersatu dan damai, walaupun kita misalnya beda suku, agama, budaya, kita juga bisa mendapatkan kekurangan itu bisa menjadi kelebihan kita pada nantinya. Kemudian juga menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan persaudaraan. Nah, kita juga tahu kan, kita punya identitas bangsa Indonesia sendiri, yaitu adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Jadi kalau kita menjunjung tinggi nilai nasionalisme, kita akan terpecah dari perpecahan dan kita bisa lebih maju lagi sebagai negara maju yang akan datang nantinya. Oke Kak, di slide. Oke, nah di era globalisasi ini juga kita harus membuka pikiran juga kan, kayak misalnya negara-negara maju seperti Amerika Serikat, dan juga kalau misalnya dari gambar ini kira-kira negara apa ya? Ada bunga sakuranya, ada juga robotnya. Pasti nggak jauh dari negara Jepang kan. Negara Jepang itu terkenal dengan etos kerja yang tinggi. Jadi pada masa lalu, pada masa feodal Jepang itu dia punya namanya etos kerja Bushido atau etos kerja ala seorang satria. Jadi dia itu sudah mempunyai nilai-nilai inti yang sudah turun-menurun sampai sekarang, sehingga mereka bisa disiplin dan menjadi negara maju sampai sekarang. Menarik ya. Oke, jadi ada berapa nih? Ada Flemin, yaitu adalah kegigihan atau ketekunan. Kemudian ada Shinko, yaitu adalah kepedulian dan juga kebijaksanaan. Kemudian ada Sesol, yaitu kesederhanaan dan keseimbangan. Ada juga Kibo, yaitu harapan dan optimisme. Shinren, yaitu adalah keyakinan akan diri sendiri. Seiga, yaitu adalah keadilan dan kebenaran. Kemudian ada Juze atau perbuatan baik dan amal. Nah, di era globalisasi ini juga kita juga bisa dapatkan aplikasikan juga di era pandemi sekarang. Misalnya kita lebih mengenal teknologi dan bisa masa perjuangan juga bisa diaplikasikan seperti sekarang. Misalnya kayak menjaga di rumah, terus menjaga agar tidak terkena virus corona dan juga bersih tangan supaya bersih kan. Nah, sebelum materi tutup, saya nggak afdol banget nih kalau misalnya nggak memberi pantun kan. Nah, ada pantun nih. Pergi ke masjid untuk sholat, jumpa kerabat, harus apaan? Agar virus corona tidak meningkat, cara apa sih yang harus kita laksanakan? Mungkin pemateri selanjutnya bisa jawab pantun dari saya. Terima kasih. Boleh. Keren banget nih. Sunan, mau jawab pantun dulu nih. Beri puasa, memberi durian. Cakep. Membeli durian, beri bersama si Kona. Tetap di rumah dan jaga kebersihan agar terhindar dari virus corona. Wah, keren banget nih, Kak Rido. Oke ya, sekarang baik, terima kasih atas pemaparannya. Sekarang giliran aku ya. Hai semuanya, perkenalkan aku Rido Muhammad Latif dari Prodi Farmasi. Kali ini aku akan membawakan materi tentang menyiapkan pemimpin yang akan datang. Bisa di next. Oke. Di sini siapa sih yang gak pengen jadi pemimpin? Pasti di sini banyak dong yang mau jadi pemimpin. Minimal jadi pemimpin untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Bagi yang cowok-cowoknya nih, menjadi seorang pemimpin adalah impian banyak orang. Kalian mungkin termasuk salah satunya.
setiap orang pun sebenarnya mampu untuk menjadi seorang pemimpin. Namun tidak semua orang bisa benar-benar menjadi pemimpin. Pada realitanya, menjadi seorang pemimpin yang baik itu bukan sekedar punya tekad yang tinggi. Lebih jauh lagi, seorang pemimpin sejati haruslah didukung sejumlah kriteria atau sifat maupun karakteristik tertentu yang didapatkan dari proses yang sangat panjang dan juga dilakukan dengan konsisten. Lalu apa saja kriteria ideal bagi seorang pemimpin? Berikut adalah 3 kriteria yang wajib kita punya bila ingin menjadi seorang pemimpin. Next, Kak. Yang pertama, punya manajemen yang baik untuk diri sendiri terlebih dahulu. Kriteria pertama dari yang harus kita punya untuk menjadi seorang pemimpin yang baik adalah bisa mengatur diri sendiri dengan baik. Ya, sebelum bisa memimpin orang lain, tentunya kita harus bisa memimpin diri kita sendiri terlebih dahulu, bukan? Jika untuk memimpin diri sendiri saja itu gagal, bagaimana memimpin atau mengatur orang lain? Aturlah berbagai aspek dasar dalam diri kita, mulai dari mengatur waktu, perhatian, hingga emosi diri. Intinya, kita harus bisa mengontrol dan disiplin terhadap semua tindakan yang dilakukan. Di samping kita juga harus menjauhi yang namanya sifat kaku dan tidak fleksibel, karena itu hanya akan menyusahkan diri kita sendiri. Yang kedua, ada punya strategi dalam bertindak. Setelah manajemen diri, kriteria selanjutnya yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin ialah segala tindak tanduknya harus disusun dengan baik dan penuh strategi. Sebagai leader, semua keputusan tentunya berada di tangan diri kita masing-masing. Jangan pernah terburu-buru dalam mengambil suatu keputusan, karena hal tersebut malah merugikan kita dan tim nantinya. Dan yang terakhir, mampu berkomunikasi dengan baik dan efektif. Seorang pemimpin yang baik tentunya menyadari akan pentingnya komunikasi. Dan bukan hanya soal komunikasi itu sendiri, namun ia juga tahu bagaimana menciptakan suatu pola komunikasi yang efektif. Artinya, kapan harus berbicara dan kapan harus mendengarkan agar kita terjadinya miskomunikasi. Nah, sebagaimana telah disebutkan di awal, pemimpin yang baik dihasilkan dari proses yang panjang dan penuh konsisten. Mulailah proses itu sekarang juga dengan memperhatikan 3 kriteria yang telah dipaparkan di atas, dan jangan lupa untuk konsisten dalam melakukannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Wah, gimana nih teman-teman? Keren banget kan materi yang disampaikan oleh kakak-kakaknya. Terima kasih ya teman-teman dan kakak-kakak yang sudah membawakan materi dengan sangat baik hari ini. Selanjutnya kita ke acara sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan menulis nama dan nama pada kolom chat agar bisa dipanggil namanya dan menyampaikan pertanyaannya, atau boleh juga langsung raise hand ya teman-teman. Formatnya dengan nama, izin bertanya. Ayo teman-teman yang masih bingung, boleh banget nih ditanya kakak-kakaknya. Ayo yuk, ditanya dong. Nih udah ada, silakan kepada Alfa, boleh langsung disampaikan pertanyaannya? Jadi gini Kak, aku mau nanya. Bagaimana cara menanam nilai Pancasila pada generasi muda sehingga menjadi pemimpin yang baik bagi negaranya itu sendiri, dan untuk kedepannya tuh negara Indonesia tuh tidak dijajah oleh negara lain dan bisa menjadi negara yang maju. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Boleh mungkin langsung dijawab sama kakak-kakak pematerinya. Alfa ya. Oke, pertanyaannya menarik banget. Nah, gimana sih Kak cara kita mengamalkan nilai Pancasila agar negara kita nantinya akan berkembang? Oke, jadi gini, kita itu punya Pancasila itu ada 5 kan. Nah, kebanyakan dari kita sendiri itu tidak bisa mengamalkan nilai Pancasila tersebut. Misalnya, kayak misalnya nilai ketuhanan sekarang juga mulai terkikis kan nilai ketuhanan itu. Kayak misalnya negara-negara kita tuh udah mulai lupa siapa Tuhan kita. Terus banyak banget yang sudah melupakan jati diri bangsa Indonesia seperti Bhinneka Tunggal Ika. Dengan Bhinneka Tunggal Ika dan juga Pancasila, di mana Bhinneka Tunggal Ika itu tadi sebagai identitas negara kita juga, kita bisa lebih untuk mempunyai daya saing dari hal nilai tersebut. Kayak misalnya kita mempunyai suku yang lebih banget nih, suku dan juga suku, budaya, dan juga sumber daya alam.
kita bisa, saya akan kasih contoh misalnya di Papua. Papua itu kan ada pertambangan kan. Nah, pertambangan itu nilainya sangat-sangat besar banget, nilai emas itu juga. Nah, tetapi kita juga tidak bisa mempunyai infrastrukturnya dan juga sumber daya manusia juga belum cukup untuk mencapai daya saing dengan negara Amerika Serikat. Makanya negara Amerika Serikat juga mengambil nilai-nilai emas itu juga. Nah, dengan misalnya kita belajar lebih tekun, belajar lebih mandiri lagi, kita bisa menjadi pemuda masa depan yang diharapkan nantinya akan mempunyai bisa mempunyai fondasi karakter itu. Jadi nanti kita bisa menjadi negara lebih mandiri tanpa bergantung pada negara tetangga. Kan nanti diprediksikan Jokowi juga katanya 2050 pengen banget jadi negara maju kan. Makanya itu dimulai dari kita sendiri juga. Sekian sih. Apakah menjawab? Kembalikan lagi ke moderator ya. Tadi pertanyaannya keren banget nih, terus jawaban dari Kak Dava juga nggak kalah keren. Teman-teman ada yang ingin bertanya lagi nih? Bisa ditanyakan ya. Pertanyaan dari Yunika nih Kak, izin bertanya, gimana cara kita buat menghadapi tantangan terhadap nilai-nilai kejuangan dan tantangan dari dampak globalisasi sekarang ini? Kayak teman-teman pemateri ada yang mau jawab? Ya aku jawab duluan, kalian nanti teman-teman pemateri yang lain bisa nambahin. Kalau menurut aku, cara kita buat menghadapi tantangan terhadap nilai-nilai kejuangan dan tantangan dari dampak globalisasi ini, itu mungkin lebih jelasin tadi sama materinya Kak Delvia kayaknya. Kita bisa menghadapinya itu dengan selektif, jadi ambil yang baik-baik, buang yang buruk-buruknya. Misalkan kayak kalau misalkan globalisasi ini kita dituntut untuk open-minded gitu ya, jadi kalau ngelihat segala sesuatu itu nggak hanya dari satu sisi, bisa ngelihat dari berbagai macam perspektif gitu supaya luas. Itu juga mungkin yang bisa kita bisa kita pakai untuk menghadapi pengaruh-pengaruh dari globalisasi itu. Jadi misalkan internet nih makin maju banget nih. Di satu sisi orang-orang netizen gitu kalau berkomentar suka gak ada adabnya gitu loh, kasarnya ya. Kayak jahat banget, jarinya itu pedes banget. Nah, di satu sisi yang lain, internet itu juga membawa dampak yang baik juga kan buat kita, buat misalkan saat ini kalau misalkan pandemi itu internet belum semaju sekarang, kita mau belajar dengan cara apa gitu kan, itu manfaat dari adanya pengaruh globalisasi juga kan. Jadi menurutku diambil yang baik-baiknya, dibuang yang buruknya gitu, selektif aja gitu sih kalau menurutku. Mungkin materi yang lain Kak Shinta, Kak Dinda Tri, Kak Rido, atau Kak Haris ada yang mau nambahin? Yang nanya nih kira-kira udah terjawab belum ya? Oke, makasih ya Unike pertanyaannya, dan makasih juga ya Nima. Oke teman-teman, karena keterbatasan waktu, sekian saja posisi tanya jawabnya. Sekarang lanjut ke acara selanjutnya, yaitu ada games nih teman-teman, yaitu kepada para panitia boleh langsung di-send di kolom chat link gamenya. Ayo teman-teman diikutin, lumayan nih hadiahnya. Ayo main games chat teman-teman. Akan diklik ya teman-teman. Gamenya. Menang nanti ada hadiah Kak Norma. Iya lumayan nih hadiahnya. Ayo diikutin. Wah, Alfa nih banyak benernya. Di peringkat 1 ada Alfa nih. Wah, keren banget Alfa. Benernya 10, gak ada yang salah loh. Wah, keren banget nih. Disusul sama Jimmy nih. Siapa nih Jimmy nih? Pasti Alfa dengerin banget ya Kak tadi waktu kakak materinya jelasin. Keren. Oke teman-teman, selanjutnya kita umumin nih pemenang dari games hari.
Oke, aku umumin ya pemenangnya. Untuk peserta yang paling aktif itu siapa ya? Nggak tahu belum? Untuk peserta yang paling aktif itu Siva. Selamat pada Siva. Selamat Siva. Untuk pertanyaan yang menarik, Eunike. Selamat Eunike. Lalu untuk pemenang kuis ada Alfa. Untuk pemenang games ada Ayu dan Eunike. Selamat ya teman-teman. Selamat kepada pemenang. Nanti hadiahnya tagih aja ya sama Kak Norma. Ya, jangan lupa langsung kontak personnya di kolom chat. Ada Humas, ada atas nama Yemima. Mohon maaf, tadi sepertinya ada kesalahan yang pemenang games itu Ayu sama Octavia ya. Oke, pada pemenang jangan lupa ya langsung menghubungin Humas di kolom chat. Acara selanjutnya, penyerahan sertifikat oleh Direktur dan Wakil Direktur kepada peserta NIFIK yang akan dilanjutkan oleh sesi dokumentasi. Kepada teman-teman semua diharapkan untuk on cam ya teman-teman. Kepada panitia dipersilahkan. Terima kasih ya teman-teman NIFIK udah mau mengikuti sampai webinar 3 nih. Terima kasih ya teman-teman NIFIK dan yang bukan NIFIK, yang publik juga makasih udah mau datang dari yang awal sampai yang ketiga. Semoga ya pokoknya makasih buat teman-teman yang udah datang dari yang pertama sampai yang ketiga. Terus semoga kalian dapat ilmunya dari sini. Semoga kalian enjoy dari yang pertama sampai yang ketiga. Terus selamat buat yang menang webinar. Ya, gitu dong. Maaf ya guys, bagi-bagi hadiahnya udah habis nih di hari ini ya. Ya, makasih pokoknya deh udah ngedukung ini acara webinar sampai terakhir. Makasih. Makasih banget. Baik, sebelum ditutup, boleh mungkin dari kakak direktur dan wakil direktur disampaikan kata penutupnya untuk hari ketiga ini? Oh, waduh, gede banget muka saya. Makasih banget nih ya sebenarnya buat teman-teman NIFIK, teman-teman publik juga yang udah ngikutin kita dari awal mungkin sampai sekarang juga. Maaf kalau misalkan banyak salah kata ataupun banyak-banyak tindakan yang tidak menguntungkan atau merugikan kalian, mohon maaf ya. Mau makasih juga sama teman-teman panitia yang sudah kerjanya sampai pagi, yang sudah tiap hari direvisi mulu tiap Senin. Bener banget tuh. Makasih banyak. Mungkin Nata dia mau disampaikan juga. Tadi paling udah dikasih tahu semua ya sama Jeje, paling udah disampaikan semua, tapi cuma mau ngomong makasih aja sih. Dari tadi udah ngomong makasih sih, tapi kayak makasih banyak. Karena tanpa kalian ya acara ini gak bakal bisa jalan, gak bakal bisa sukses. Jadi makasih teman-teman semua dan teman-teman panitia. Makasih. Oke, udah itu aja dari kita. Terima kasih Kakak Jennifer dan Kak Natasha. Baiklah teman-teman, setelah melewati rangkaian acara yang panjang, tibalah saatnya kita berada di penghujung acara. Saya mewakili panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara Project Learning mulai dari hari pertama sampai hari ketiga ini, dan juga meminta maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman. Baik, untuk teman-teman, boleh dipersilahkan untuk meninggalkan. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak semuanya. Dadah. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.